warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di podcast bersama kami. Sebelumnya kita telah mengundang nih narasumber kita telah berhadir pada hari ini. Sehat dulu Kak semuanya. Hai. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu untuk kita kenalan nih, karena pada dasarnya tak kenal maka Tak sayang. sayang Pasti ditinggal rumah. Oke, dan ya guys. Dulu nggak sih perkenalan? Perkenalan dulu ya kita biar nambah rasa sayang-sayangnya. Yang pertama, perkenalkan saya Raihan Makfirah dengan NPM 2102028 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Al-Muslim. Perkenalkan, nama saya Mira Uliatari, MPM 210200010. Perkenalkan, nama saya Laina Miska dengan NPM 210204001. Nah, perkenalkan juga ini narasumber kita pada hari Baik, ini. tepuk tangan untuk narasumber kita. Yeay! Mari Kakak memperkenalkan dirinya dulu. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih banyak-banyak telah mengundang kakak sebagai narasumber. Tidak bisa dikatakan narasumber sih, kita bincang-bincang santai nih ya. Oke, kenalin kakak, nama kakak Cut Alia Maisarah Melgia. Mungkin agak panjang, mungkin kalian bisa panggil Kak Alia, ataupun kalian mau lebih santai bisa panggil Alia or whatever. Kalau Kak Maisarah, Oh boleh, ataupun Kak Melgia silakan. Oke, nah kakak ini dapat dikatakan mahasiswa akhir karena sebentar lagi kakak mau wisuda. Kapan tuh Kak wisudanya? Tanggal Oh, berapa? alhamdulillah tadi pagi baru keluar pengumuman kakak wisuda tanggal 22 bulan 2. Oke, jangan lupa datang ya. Jangan lupa datang. Oke, insyaallah Kak ya. Oke, Dan ini doain juga kami cepat. oh ya, semoga kalian cepat nyusul dan wisuda segera. Oke, kakak sama kayak kalian, kakak merupakan mahasiswa aktif di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Al-Muslim. untuk angkatannya Kak? Oh, kakak angkatan 2020, yaitu khasnya angkatan COVID. Iya. Oke ya. Member COVID ya guys. Oke, di sini kita akan bincang-bincang sedikit bagaimana sih tips and trick cara menjalani kuliah yang enjoy, santai, akan tetapi tetap mengejar target nih. Kuliah tidak lebih dari 4 tahun. Jadi kan kuliah tuh banyak ya program-program yang bisa kita ikuti biar cepat lulusnya gitu. Kayak mana program kuliah selama perkuliahan berlangsung gitu yang sering diikuti. Oke, nah kakak mau cerita dikit tentang MBKM nih. Kalian tahu kan MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Pak Nadiem yaitu mantan Kementerian Pendidikan kita menciptakan MBKM itu untuk mahasiswa-mahasiswa kayak kita nih yang di daerah yang ingin kuliah lebih lanjut ataupun kuliah lebih eksplor, kan kita di daerah nih kan, lebih luas. Nah, di MBKM ini kita terdapat 5 program ya. Yang pertama kita ada PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Yang kedua kita ada KM. Ada yang ikut di sini? Ya, ada kampus mengajar. Nah, selanjutnya kita ada MSIB, magang. Setelah itu ada yang student exchange ke luar negeri. Apa ya namanya? Itulah, pokoknya student exchange ke luar negeri. Dan satu lagi magang tapi agak beda sama magang MSB. Nah, kalau kakak, selama kakak kuliah di Al-Muslim, kakak mendapat kesempatan untuk mengikuti 2 program. Nah, sebelum 2 program tuh kami ada juga program pertukaran, tapi pertukarannya secara daring ya, maklumlah COVID. Nah, yang pertama itu program MBKM yang pertama itu hanya MK, hanya mengikuti MK di luar MK di dalam kampus ya. Berarti Kak, MK itu tidak keseluruhan tapi cuma mentok di satu MK. Ya, satu MK itu pun ditentukan oleh Kaprodi ya. Kami berkesempatan mengikuti di UNSAM, kalian tahu kan? Universitas Samudra. Di situ kami mendapatkan pengalaman yang mana kita ketahui kan dosen kita bahasa Indonesia kan dikit kan. Nah, di sini kita banyak belajar dari dosen yang lain dengan cara belajar yang beda, penyampaian pembelajaran beda gitu. Nah, selanjutnya yang kedua yang kakak ikuti itu di semester 5 ya, kalau nggak salah, yaitu PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Mungkin kakak dapat katakan ini salah satu pengalaman yang Masya Allah ya, mana kakak ikut di Tangerang, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di sini beda sama MBKM sebelumnya, kakak mengikuti full, emang ikuti 1 semester adapun. Nah, bedanya PMM ini, yaitu kita ada namanya modul Nusantara. Nah, modul Nusantara ini, kita dapat mempelajari hal-hal ataupun mempelajari
budaya-budaya yang mana di tempat kita kampus itu. Nah di situ bukan hanya orang-orang daerah, bukan orang Aceh aja ataupun orang Tangerang, tapi di situ mahasiswa dari seluruh Indonesia, dari Sabang, dari Lombok, dari NTT, Papua dan segala macam. Nah kita ketahui kalau kita di Al Muslim ini mungkin kemungkinan kecil untuk menemui mereka mahasiswa yang di luar daerah kan. Nah sangat bersyukur kita Al Muslim mengikuti MBKM ini, salah satu universitas yang aktif dalam mengikuti MBKM. Nah yang ketiga, selanjutnya KM. Nah ini kan basic kita banget kan, pendidikan, yaitu kampus mengajar. Nah kakak mendapat kesempatan mengikuti kampus mengajar tuh bukan di daerah sendiri, yaitu di daerah luar kabupaten, yaitu di PD Jaya. Nah dapat kita ketahui PD Jaya ini kan agak beda ya sama kita yang di Biren nih, kota Biren nih. Nah PD Jaya ini dia, kalau kita bilang kampung kali nggak juga, kalau kita bilang kota kali nggak juga. Jadi, nah kakak kebetulan ini dapatnya di SD. Nah kalian tahu kan SD kayak mana? Nah kita tuh lebih harus ekstra banget, ekstra kali-kali tuh dari dari otak itu, dari apa secara mental, ya itu sangat, aduh. Nah di situ kakak coba kan itu kan pertama kali kakak terjun ke lapangan kan. Nah di situ karena SD lagi itu kita harus pikir nih kayak mana ya cara buat pembelajaran ini menarik ya, kayak mana ya orang ini supaya mau belajar kan. Nah di situ malam sebelum kakak ngajar tuh kakak cari, yo ini game nih seru nih, game ini tuh kakak kaitkan lagi dengan pembelajaran. Salah satu game yang kakak mainkan itu namanya siapa cepat dia dapat. Nah sistematika gamenya itu mereka ada soal, jadi soal bahasa Indonesia lah kita katakan. Nah mereka harus menjawab soal itu dengan benar. Mereka harus lari satu tempat ke tempat lainnya dan menjawab soal itu dengan benar. Jika benar mereka harus ini soal gamenya secara berkelompok. Nah jadi mereka siapa cepat, kelompok maju. Nah gitu. Jadi anak-anak SD ini dengan adanya kita mahasiswa nih sangat merasa semangat. Kan kalian pasti kan ada kayak anak-anak ini, Kak, kapan masuk kelas kami, Kak? Kami Lebih maunya semangat daripada belajar. Ya sama guru. Bukan kita katakan guru itu nggak becus, bukan. Hanya saja mungkin perbedaan cara penyampaian ataupun strategi kita ataupun segala macam lah. Nah sebelum kita mengajar tuh kan kita ketahui, kita harus tahu ini kan karakteristik masing-masing anak-anak gitu. Mungkin hanya 3, karena kan MBKM itu ada syarat juga kan, hanya bisa mengikuti maksimal 2. Tapi kalau ada kesempatan lagi pasti ikut kan? Insya Allah lah. Inginnya kayak keluar negeri. Ya, kita doakan mungkin nggak MBKM mungkin di mana gitu kan? Oke. Jadi dari ketiga program ini, yang menurut kakak itu yang paling menarik itu yang mana? Untuk ketiga program ini menurut kakak sama, maksudnya kakak ini ke tipe yang maunya mulai, kok ada satu maunya ya mulai. Menurut kakak ketiga ini masing-masing memberi benefitnya masing-masing. Tapi yang kakak lebih suka itu kakak enjoy banget tuh di pertukaran mahasiswa Merdeka. Kalian tahu kan kayak mana rasanya kan? Kita kakak sendiri lagi di tempat itu memang grill orang baru nih. Kita cari kawan-kawan baru nih. Kayak mana ya cari kawan baru itu sebuah tantangan bagi kita untuk cari kawan baru di daerah lain dengan kawan-kawan dengan beda karakteristik. Nah di situ pun salah satu tantangan, misalnya itu kan kita butuhkan untuk di dunia kerja kan ke depannya. Nah mungkin salah satu itu membawa kakak di hidup kakak salah satu yang bermanfaat lah. Kalau KM itu sangat bermanfaat karena kita kan di pendidikan, kita nggak tahu ke depannya. Bisa jadi kita di sekolah. Nah dengan ada program-program ini kita terlatih bagaimana cara penyampaian dan segala macam. Seperti yang kita ketahui, program BKM merupakan salah satu program untuk kita cepat lulus kuliah. Seperti yang kita dengar tadi, ada nggak sih Kak tips and trick selain daripada mengikuti program MBKM? Seperti kami nih contohnya, daripada kami belajar 5 menit, habis itu setengah jam scroll TikTok, kami lebih banyak malesnya ketimbang belajarnya. Ada nggak Kak tips and trick supaya kami tidak begitu males ketika mengerjakan sesuatu? Oke, menurut kakak nggak ada khusus sih tips and trick untuk kalian. Itu dari kalian masing-masing sih. Dari niat kalian, dari tujuan kalian. Nah, sebelum kalian masuk kuliah itu, pertama niatkan tujuan kalian apa. Apakah kalian ini kuliah ini ingin berleha-leha, ataupun hanya untuk mencari kawan baru, ataupun sekedar untuk hanya hilang dari rumah, gitu.
Jadi kan langkah pertama kita kuliah itu pertama niatkan tujuan. Nah, aku tujuan kuliah ini supaya aku lebih banyak ilmu baru, ilmu yang belum aku ketahui di SMA, ilmu yang lebih luas. Nah, gitu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita ke depannya apa? Nah, dalam 4 tahun tuh kalian harus tahu, bukan harus tahu sih, seenggaknya kalian ada bayangan kayak mana ke depannya. Apakah kalian mau ke arah sini, ataupun ke arah sini, dan segala macam. Mungkin tips and trik kakak, kalian pertama rajin kuliah, ya lebih aktif kuliah. Nah, kita ketahui dosen-dosen tuh asal kalian masuk, nyimak pembelajaran, nyimak MK itu kalian dah dapat nilai yang bagus sih, dapat nilai bagus. Apalagi di kampus kita kan kita tahu kan. Dari beberapa program yang kakak ikuti, apa ada hambatan kak? Oh, hambatan. Mungkin salah satu hambatan yaitu mungkin masing-masing ada hambatan ya. Yang pertama yang di MBKM secara daring, kalian tahu kan kita daerah kayak mana kan, jaringan. Suka kita nggak dengar dosennya bilang apa, kadang ke skip. Nah, di situ agak tertinggal, atau bukan tertinggal kali, misalnya agak ke skip, jadi nggak keseluruhan gitu. Yang kedua, PMM itu hambatannya mungkin nggak terlalu banyak hambatan, mungkin apa ya, Kayaknya lebih seru ya. iya kayak karena kita Hambatannya dikit gitu. ya enjoy banget kan kita di PMM. Nah, kalau KM kalian tahu lah anak SD kan, jadi emang betul-betul Service luar biasa. ya lebih ekstra banget tuh. Itu kan pasti kalau dari prodi itu kayak mana, apa ada pertentangan kayak susah konversi gitu. Alhamdulillah prodi kita sangat membantu, baik secara konversi ataupun secara gimana nih MK nih, apa ini sesuai nggak sama yang di sana, ataupun kayak prodi kita sangat mengarahkan kita bagaimana kita untuk mengikuti perkuliahan di luar, ataupun ada program-program yang menarik di luar, sangat welcome bagi kalian tuh. Silakan ikuti. Gitu. Dosen-dosen juga mengajarkan kakak. Ya sangat support gitu. Oke, Kak, sebelumnya Kak boleh diminum dulu Kak. Iya. Haus juga ya. Santai juga. Kita santai. Gimana, kalian ada yang alumni MBKM nih? Ada. Harus ikut ya, Pak. Iyalah, rugi sih kok kuliah nggak ikut program-program kayak gini kan. Apalagi program gratis dan Iya, ada benefit, ada uang saku dan segala macam. Hanya bukan pengalaman, tapi kalian dapat uang saku, jadi nggak rugi tuh. Apalagi PMM bisa berangkat Jalan-jalannya. jalan-jalan sambil belajar gitu. Belajar sambil jalan-jalan. Dari kalian nggak pernah naik pesawat tuh, nah di situ kalian pertama kali naik pesawat. Bisa ngerasain hal yang Keragaman berbeda. suku dalam Iya. satu ruangan. Bukan hanya suku, agama. Apalagi kita di Aceh kan mayoritas Islam kan. Oke, Kak, selanjutnya kan kakak nih insya Allah pada bulan 2 ini akan laksanakan wisuda. Iya. Nah, kakak siap wisuda itu atau kakak langsung dilamar, mungkin Atau langsung mau ke jenjang itu. lebih serius? Au. gitu, Kak? Kemana S2 gitu. Sebagaimana kakak katakan, kita sebelum kuliah itu kan kita udah susun nih apa Planning. ya target kita ke depan, ini harus itu. Nah, insya Allah kalian doakan kakak target ke depan mungkin 1 tahun, ataupun bagaimana Allah berkehendak ya rezekinya. Kakak mau nyambung mau lanjutkan ke jenjang S2. Nah, kalian doakan semoga dimudahkan dan Rencananya lancar. di mana kak? Artinya Kak di luar negeri. Di luar negeri Aduh. atau di mana nih? Paling high class tuh kakak maunya ini. Kalian doakan ini karena LPDP ya. Kalian kalau tahu LPDP itu sangat bermanfaat tuh. Itu dari sekarang tuh kalian cari tahu tentang LPDP itu kalau kalian ingin lebih lanjut. Nah, LPDP itu beasiswa S2 bisa untuk nasional ataupun internasional. Nah, kakak lagi ngejar nih. Kakak sekarang lagi fokus belajar TOEFL, cara ngulis artikel. Nah, alhamdulillah banget dosen kita di prodi itu sangat membantu. Nah, salah satu dosen kita tuh ada Pak Alfi, ada Bu Nia, ada Pak Darwis. Nah, gitu di situ kita konsul. Ibu, ini saya kayak mana ya, ngarahin kayak mana artikel kita dan segala macam. Udah. Jadi Ini rencananya di S2-nya di mana? Rencana. Paling high class tuh kakak maunya Melbourne. Di kata Australia. Nah, kakak mau Amin. Insya Allah. Semoga akan- lulus itu aja. Iya. itu plan ke luar negeri. ya itu kok Kalau internasional. di Nasional. Indonesia gitu. Kalau nasional kan kita ketahui Malang ya yang identik dengan pendidikan. Nah, kakak mau banget di Universitas Negeri Malang gitu untuk lanjut S2 dan balik lagi ke tanah air untuk menyampaikan apa yang kakak pelajari. Kemanapun dirimu pergi, tanah air beta. Iya, betul banget itu.
Ini kalian semester berapa ya? Alhamdulillah Kak, kami udah jadi semester akhir. Oh, semester Memasuki akhir. delapan. Lagi Oke. masa-masa skripsi. Nyusun ya. Kayak mana progresnya? Ada kendala ataupun dalam penyusunan gitu? Alhamdulillah Kak, sejauh ini Masih aman-aman aja. Oke, kakak doakan kalian semangat ya. Jangan putus asa, jangan pantang menyerah gitu aja. Pokoknya ingat, kalau kita nyusun skripsi itu jangan aku nggak mau buat lagi lah apa tuh. Pokoknya kalian buat aja, jangan dipikirin, dibuat aja. Entah walaupun sehari itu satu paragraf tuh nggak apa-apa banget gitu. Gitu aja deh saran dari kakak. baik, terima kasih kepada Kak Tun Alia Mesra Melgia yang telah membersamai kita pada hari ini. Semoga tips and trik tersebut, sharing-sharingan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Tun Alia. Nah, lebih dan kurang kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.